Guys, kembali lagi sama Aire dan Giri. Dan di sini ada Mas siapa? Halo, Akram dari Bar Famos. Bar Famos. Yang kiri dari mana? Pondok Indah. Sekali lagi, yang kiri dari mana? Pondok Indah. Mantap. Keren. Halo, mungkin kita bisa kenalan dulu ya sama Mas Halo. Akram. Nah, Kenalan. kalau Boleh. yang kita tahu nih, Mas Akram nih kan jadi bartender nih di sini nih. Gimana sih awal mulanya tuh? Awal mulanya ya pengen gapai cita-cita sih ya. Lebih banyak pengalaman pengen tentunya. Oh iya. Awalnya Tapi pengen lebih banyak pengalaman aja. pertama kali terjun di dunia bartender tuh ada di Famos ini. Betul, pertama kali yang ngasih jalan kebetulan Famos. Itu udah berapa lama? Kalau Dari di Famos awal banget mulai pekerjaan di dunia bartender itu berapa lama? udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Terus mau tanya nggak apa yang menginspirasi? Yang menginspirasi lebih tepatnya saya kan seneng bikin minuman. Iya. Dari dulu pengalaman kerja saya dari F&B juga, jadi lebih seneng mixing minuman, lebih seneng di dunia beverage lah, jatuhnya kayak gitu. Ya sering ini ya, hobinya R&D. Betul, R&D. Yo, Kalau ini ngapain R&D? R&D. Kalau kita disuruh ini tidur aja. Tidur aja. Hobinya R&D. Ya, makanya R&D. hidup tuh gitu deh. Jadi ada yang menikmati, ada yang membuatnya. Jadi Yo, Mas iya. Akram nih mungkin terakhir untuk membuat dan kita untuk menikmati. Yo, betul. Let's go, Betul, lanjut betul, next. betul. Kalau sosok atau figur ya mungkin dari bartender-bartender legendaris kita. Yang pertama ya Kiki Mocha dong. Kiki Mocha. Yoi, siapa yang nggak tahu Kiki Mocha? Jelas nggak tahu. Jelas nggak tahu? Nggak tahu. Ya, Boleh dikasih tahu Kita nggak? buta banget bartender tuh buta sama sekali. Kalau Bang Kiki Mocha itu dia legendnya dari Jakarta sendiri. Dia yang punya, dia yang develop TCC. Oh, Union Group ya. Yes, betul, dari Union Group bareng Bule Elu. Nah, itu sosok yang menginspirasi saya. Kenapa saya pengen banget terjun di dunia bartender, gitu Bang. Nah, setahu kita nih ya, kita lihat orang-orang baru tuh kan sibuk banget ya. Betul. Mungkin kita sebagai DJ cuma bisa ngelihat aja dari jauh, wih sibuk banget orang-orang di bar nih. Iya, betul. Nah, kalau high pressure tuh kan udah pasti ya, Betul. harus kerja cepat gitu. Tapi yang bikin kamu tetap kayak semangat terus tuh apa sih? Yang pertama ya itu tadi balik lagi kita bisa berinteraksi dengan orang-orang baru. Oh iya. Tentunya. Ya siapa sih yang nggak seneng kalau misalkan interaksi sama orang baru, apalagi kita punya produk, kita punya hospitality yang baik. Balik lagi kita bisa nge-treat customer, seru nggak sih? Seru. Jadi seneng kayak langsung interaksi langsung sama Iya, customer ya. apalagi ngenalin karya kita. Benar. Poin plus juga itu di situ. Gitu. Nah, aku sering banget lihat postingan kamu tuh kayak calm hands, sharp mind aja. Oke. Itu apa artinya buat kamu secara pribadi di dunia pekerjaan ya? Mungkin saya pengen nge-branding diri saya sendiri sih lebih tepatnya. Kayak ya tangannya biasa aja kalem gitu, kayak ngejalanin sesuatunya dengan kalem tapi dengan pikiran yang tajam. Oke. Nah, jadi bisa fokusnya kemana-mana tapi tetap satu tujuan. Oke. Ya itu jangan kemana-mana tapi fokusnya Ke tujuan. nggak ada tujuan. Gak ada tujuan ya, malah bingung. Udahlah fokus nggak ada tujuan ya kan? Malah bingung katanya ya. Bingung. Nah. Nah, Dan terus kalau buat kamu sendiri kan kayak Iya. untuk mengatasi kan biasanya kita sering setiap hari interaksi sama orang. Nah, Kan nggak setiap hari juga kita moodnya bagus. betul. Kita moodnya juga pasti ada kayak lagi bad mood, terus tiba-tiba harus di depan orang harus tetap keep strong. keep smile depan orang padahal kita lagi bad mood. Itu gimana cara ngatasin deh? Kalau saya sendiri sih lebih seneng ini sih apa ya namanya, balik lagi ke profesional kerja. Mau dimanapun kalian kerja, kayak kalau tempat kerjanya nge-treat orang, customer ya harus dilakuin. Ya, profesional lah ya. harus Yoi, profesional. jadi ya dinikmatin aja. Apapun itu kendalanya, kayak lu lagi bete, lu lagi nggak peduli, semua orang nggak peduli itu gitu. Kalau lu kerja ya udah kerja aja. Ya, apalagi kayak di Famos kan orang datang harus seneng, Yoi. harus seneng masa kita ya. Masa kitanya lembek ya kan? bete mukanya dikucak, kecut mulu. Ah, dilipet itu. ya. Ribet mulu. Malah nggak ada yang datang nanti. Malah nggak ada yang datang. Nah, Oke, gitu lagi gitu. lanjut. Next Nah, question. Kalau tadi kan kita udah bikin nih tiga koktail yang tadi itu. betul. Nah itu kalau misalkan apa sih yang motivasi kamu buat bikin 3 koktail ini?
Karena pengen nuangin hasil kreasi aku yang udah lama aku pendam. Oh, ini berarti resep lama, kuncian Yes, lama. Kuncian lama yang emang aku ubah terus, aku modifikasi terus. Di riset terus ya. Yes, betul. Tapi dari kamu untuk ketiga ini favoritmu yang mana? Tentu El Fuego Dorado. Kenceng ya, paling kenceng ya. Nggak ada assalamualaikumnya ya. Langsung Langsung. Tadi aja Pak Giri habis minum langsung mau bilang apa? pulang sama siapa? Mau bungkus. Tapi ini kamu R&D berapa lama nih? Kalau untuk yang El Fuego Dorado itu aku risetnya itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya? Iya. Kalau yang lainnya ini? Yang lainnya kurang lebih 2 bulan. Cepet ya Pak, berarti yang emang pelik nih yang pelik ya? Betul. Paling pelik dan Paling runyam. pelik dan runyam ya? Iya, betul. Iya sih, rancu juga sih ngeliatnya ada pedes-pedesnya juga lagi. Ada pedes-pedesnya. Ada keripik kentang. Ada keripik kentangnya. Tapi enak. Enak, Enak banget. Ini kok decer boleh nggak? Decer ya. Decer. Jualan kita. Grosiran besok buka dah. Satu cobain ya. Oke. Cobain. Nah, ini kan kamu kan udah bikin 3 minuman ini Betul. nih, signature baru nih. Iya. Nextnya kira-kira bakal ada apa lagi sih dari kamu sendiri? Untuk kedepannya ya pastinya pengennya kolaborasi dengan bar luar internasional kah. Oh iya. Terus juga pengen bertukar karya dengan tempat-tempat yang di luar sana kayak di Bali mungkin. Take over gitu. Take over lebih tepatnya. Dengan memperkenalkan ya ini tadi yang anaknya karyanya dari Famos. El Fuego Dorado. Sebelumnya udah ini belum? Udah pernah belum di Famos sendiri? Kayak take over. Oh udah pernah. Udah pernah? Kita kemarin terakhir take over itu di Mizu Di Mizu. Solo. Ya, kita di Mizu Solo take over. Jadi kamu bawa ini sendiri apa? Signature-nya ke sana apa? Yang sana juga bawa signature mereka ke sini. Betul. Tukeran Jadi ya, kita berarti saling ya? tukeran. Ini Ya. Switch. Switch. Meksiko, Switch sama Jepang. di Jepang. Japanese. Japanese. Yes. Wah, ngeri sih. Ngeri. Ngeri Ngeri sih, sih. cakep sih itu biasanya. Asli sih. Itu biasanya kalau Jepang ketemu mau Meksiko, Cakep. cakep. Blasteran gimana gitu ya. Pedes. Karetnya 2. Karetnya 2, pedes sedap. Potek dikit atasnya. Aduh. Nah, boleh minta tolong dijelasin nggak sih Boleh. dari El Fuego Dorado ini? Itu Minum gitu ya? itu tuh berawal dari kalau ini nih, dari filosofinya ya. Itu berawal dari konflik yang gue lihat selama ini yang ada di Famos, tapi dengan cara yang harmonis. Maksudnya tahu nggak? Iya. Jadi kayak orang-orang tuh kayak pada berantem, ada mabuk pada berantem, tapi kan selalu ada momen-momen di mana berhenti, minum aja. Biasa lagi. Kalem lagi. Jadi nggak usah terlalu diributin lah hal-hal kayak Iya. gitu. Kita nikmatin. Kecuali di luar ributnya. Jangan. Bring responsibility. Yes. Balik Kalau lagi. belum wise, jangan minum. Jangan Yoi. minum, bener, tau lah kayak gimana. Minimal dewasa. Nah, Iya, itu balik lagi kita ke sini. dewasa. Minuman ini dewasa nih ya? mendewasakan. Mendewasakan ya? Yoi. Gentleman only. Gentleman only. Let's go. Gitu. No boys allowed. No boys allowed. Kombinasi tequila reposado dengan buah tropis dan rempah. Apa tantangan yang menjaga keseimbangan rasa tanpa satu elemen jadi dominan? Nah, itu yang kita riset selama 6 bulan lebih itu yang bikin kenapa gimana caranya untuk ngebalancing rasa ini. Tapi sorry, potong dulu. Nah, Kamu kok kalau nyobain yang reposado sama yang satunya tuh apa namanya? Blanco? Iya. Itu kerasa nggak sebenarnya? beda, bakal kerasa. Bakal kerasa? Iya, agingnya lebih berasa di si reposado karena kan dia lebih lama di aging. Perbedaannya di aging aja. Pantes ya orang-orang pada milih itu terus di sini. Yoi. Kalau Jose Cuervo itu apa maksudnya tuh? Itu reposado. Reposado. Iya. Kalau adul Adul ngazul tuh ada banyak tuh adul, ada yang ada yang gold, ada yang Tapi reposado, yang ini ada yang aneho, yang ada yang putih biru tuh. putih biru. Yang azul yang biasa, yang paling sering keluar tuh loh. Reposado. Reposado ya? Itu Iya. reposado. Iya, itu yang reposado. Kalau yang coklat apa yang coklat tuh? Itu yang aneho, ada yang gold. Yang gold itu. Iya. Oh, kita mau nanya nih. Boleh. Ini minuman favorit apa? Minuman favorit tequila sih selama Tequila. Tequila ya. Tas dulu. karena kan kadar Tequila, kolesterol tequila, kurang. tequila. Yoi, tequila geng. Tequila geng. Tequila Tequila geng.
dan bila esok Minum tequila. bukan itu saya lagi Bukan ya. Sorry. ditungguin Bukannya lagu ya? Sapi. ya sepia Oh, ya. sapein Iya, ini kurang klik nih kalau kayak gini. Oh, belum. Belum klik ya dia. Berarti besok next vlog, next podcast kita sering berdua ya biar dapat kliknya ya. Iya. Tolong di note. Tolong dinat. Nah, terus aku mau nanya lagi nih. Ya, Tadi kan boleh. ada cinnamonnya, ada star anise, habis itu ada cardamom, habis itu. Nah, itu tuh ada signifikasi budaya atau memori tertentu nggak? Ya, betul. Balik lagi kita kan di Indonesia. Banyak banget dari zaman dulu lah banyak yang ngejajah Indonesia karena apa? Rempah-rempah. Kita itu balik lagi. Rempah-rempah, Kita ya. ingin mengembangkan rempah-rempah Indonesia ke arah beverage. Bahwa ternyata di minuman juga bisa gitu loh. Nah, gitu, Bang. Keren. Jadi nggak cuman sekedar minuman tapi kita mengangkat budaya juga. Memang keren sih kalau memang kau diulik bab F&B ini nggak ada ujung-ujungnya. Nggak ada habisnya ujungnya ya. ya, nggak ada habis. Semua bisa dimakan Semua bisa sebenarnya. dimakan soalnya. Temen juga bisa dimakan. Aduh, bahaya. Enak sih tapi. Cuman Manok juga sempat nyobain pernah di salah satu bar tuh nyobain. Apa tuh? Dia punya signature tuh kayak pakai apa ya dia tuh? Kayak pakai kemangi gitu. Ah ya, Pakai kemangi. Hmm. Jadi rasanya kayak Negroni pada kayak ada kemanginya gitu. oke. Seger ya? Bukan seger, bingung Cuk. Oh iya. Bingung. Ini buat Ini cuci lalapan tangan apa gimana? Aku sih jadi mau cerita kayak lalapan dia. Juga agak tricky ya sebenarnya sebenarnya tuh bisa banyak banget yang bisa diolah dari Betul. rempah-rempah Indonesia tuh. Betul. Makanya dulu VOC kesini kali ya, Iya. bertukar rempah. Benar. Bertukar rempah malah mereka kesini cari rempah-rempah. Oke, next. Detail rim spicy chuja sauce. Seberapa banyak eksperimen kamu nemu level zingy tapi nggak overpower? Seberapa banyak? Saya jujur aku nggak tahu nih pertanyaannya. Maksudnya zingy dan tidak overpower tuh apa sih mas? Zingy itu dia kayak apa ya? Terlalu nyegrak jatuhnya. Jadi kayak kita minum tequila tapi nggak pakai mixer. Yes. Itu zingy namanya. Iya, zingy gitu. Info Baru aja, tahu. baru tahu aja info nih. Info. Itu berapa nih? Biar nggak nyegrak, ya. biar nggak nyegrak kaget gitu loh. Kayak minum apa kayak makan pedes atau apa kayak kan ada yang nyangkut ya, ada yang nyebelin gitu rasa-rasanya tuh kayak nyangkut ganggu gitu. Nah, Itu zingy ya. Oke, Iya. lanjut. Tadi apa ini ya? Oh, yang nemu level zingy tapi nggak overpower. biar nggak terlalu overpower ya itu tadi kita ngebalancing rasanya dengan minuman. Dari si rimmer, terus nanti kan diminum tuh. Oke. Si liquid dari airnya itu yang bikin tenang kita, yang bikin kalem jatuhnya kayak gitu. Oke, terus habis itu aku mau nanya tentang potato chipsnya tadi. Potato chips. Nah, potato chipsnya itu kan cuman buat estetika apa emang mengubah tekstur dan profil rasa sih? Iya, betul. Itu untuk mengubah profil tekstur rasanya tersebut. Jadi kita itu balik lagi. Sebelum minum ini, kita harus ngemakan dulu. Satu habis ini dulu. Iya. Itu ada ini nggak? Ada apa kayak korelasinya kayak bisa kita kalau misalkan nongkrong di bar dikasih chips. Ada korelasinya nggak? Oh enggak. Beda. Beda. Biasanya kan kayak kasih chips kan. Ah, Free betul. chips. Itu emang nggak ada korelasinya. Maksudnya emang kayak chips habis itu minum koktail gitu emang. Oh nggak ada. iya, enggak. Kalau Nggak itu ada. sebenarnya banyak sih di luar bar di luar kayak gitu. Cuman ya ini balik lagi untuk minuman ini khusus untuk kayak ngebikin apa ya? Agak dapat di asin-asinnya, dapat terus kayak spicy-nya dapat dari situ juga. Karena kan ini di rimmer ini nggak cukup kan, pasti belum tentu cukup gitu loh untuk dapetin si rasa cajunnya itu. Makanya dikasih di kentang tersebut biar lebih asik. Soalnya aku juga sering agak bingung tuh kalau misalkan datang ke bar segala macam pasti kalau dikasih kacang, terus chips kayak apa singkong goreng kan. Ya. Nah itu. Lain kali kasih kayak apa jukut goreng. Jukut ya kan? goreng ya. Kasih jukut goreng repot sih. Roti sisir. Roti sisir. Kenyang kan? Anjir lu selalu kayak gitu pasti ada soalnya sih mereka Pasti sih ada. ngasih free chips Iya. pasti. Ya itu buat ya sebenarnya ya Dan kalau meso yang lah di ya, bar-bar meso. yang lain ya itu buat
entertain aja Entertain sebenarnya. aja ya. Biar lebih nyaman di sini. Kayak misalkan kalau di Famos sendiri kan kita kalau misalkan di barnya itu, kalau misalkan ada orang yang pesen minuman, nah itu sering kita kasih popcorn. Popcorn, free popcorn. Sama infused water gitu. Terus aku mau nanya yang ini tadi nih. El Apa- Fuego apa Dorado. namanya? El Apa? Fuego Dorado. Fuego Dorado. No parla, Yang ini just apa? Yang ini? ciklak. Yang ini apa? Yang ini. Yang itu Ini. Flor de Noche, Flor de Noche. Noche. Yang ini Pochima de Famos. Pochima de Famos. Yoi. Nah, aku mau nanya yang ini dulu nih. Hmm. Rata-rata pasti kan kamu udah sering nyuruh orang atau bahkan customer Iya, yang ngicip betul. ya. Rata-rata pada bereaksi gimana sih? Kaget. Kaget ya? Iya, ternyata bisa ya dibikin kayak minuman yang perpaduan antara pedas, fruity, Iya. terus spice, rempah-rempah. Nah, itu mereka Unik, pada kaget agak unik. ya. Di situ kagetnya. Oh, ternyata ada ya minuman ini dan ternyata mereka suka juga. Syukurnya begitu. Oke. Terus nextnya mungkin kita ke minuman yang di sini Pochima de Famos. Pochima betul de ya? Famos, betul. Aku mau nanya-nanya kalau Pochima de Famos tuh gimana? Bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahannya itu kita menggunakan dari sebenarnya ini kalau untuk diulik lagi dia bakal lebih dalam, lebih banyak lagi kondimennya. Kayak dia ada red wine-nya. Yang tadi di ini ya. Yang bikin kaget tuh justru malah di sirup alpennya, sirup alpen yang tadi. Dia Oh. poison. Ya, poison juga salah satunya. Itu ada red wine-nya juga. Terus ada sirup dari strawberry pure, grenadine tuh kayak delima. Nah, terus sama perpaduan dari tequila. Itu rasanya lebih ke alpen karamel awalnya, rasa awal. Tapi ketika udah dituangin si botol kecil mininya itu, dia bakal lebih ke fruity. Lebih Jadi buah. peralihan rasa di situ. Tapi ada nggak yang minum? Dihabisin dulu yang pertama habis baru dimasukin tuh poisonnya tuh yang merah tuh. Kayaknya belum ada Belum sih. ada. Pasti ada. Tapi Tapi ntar kemungkinan pasti kalau ada. bakal orang pasti yang ada. ngaco dikira kan buy one get one. Dihabisin dulu baru masukin itu ya. Nah, makanya itu kita interaksi, Bener, mantapnya interaksi. bener. Kasih tahu cara kita minumnya. kasih tahu. Kasih info. iya sih. Yoi, biar nggak salah kaprah. Soalnya lucu-lucu orang kadang tuh. Betul. Selalu out of the box lah. Iya, betul. Apalagi di tempat kayak gini kan banyak orang yang udah mabura ya kan. Heeh. Gas-gasan aja. Terus apa? Mekanisme tuang sendiri di sisi tiny botol itu, apakah ini ide yang kamu riset atau dari customer behavior atau spontan? Ini riset sih, by riset. Karena ya itu tadi balik lagi kita nggak mau bikin customer kita nikmatin minumnya secara monoton. Iya. Jadi biar ada geraknya dikit deh gitu. Ya walaupun dikit itu kadang ada orang malas-malas dikit mah nggak apa-apa gitu kayak. Tapi kita coba dengan gerak dikit dong, tuangin. Ya, gitu. Biar Gitunya. mereka juga ada inilah ya. Ada effortnya dan ada kayak- effort lebih ya. Oh, ternyata rasanya berbeda ya. Kayak tesnya bakal berbeda dari yang sebelumnya gitu. Rasanya lebih ke masa lalu juga, mengangkat masa lalu. Waduh. Kayak nostalgia, Oh, nostalgia ke masa kecil. Oh, iya, kecil. kirain. Tenang. Hei. Bahaya, Bahaya. Agak sensitif lah. Bukan? Agak sensitif Buruk ya. semua ini soalnya. Buruk semua. Nggak ada yang bagus-bagus. Nah, ini bagus ya. Nostalgia ke masa kecil. Jadi kalau pernah nyobain permen Alpenliber, Ya, nah, Yang ada yang zebra-zebra tuh kan. betul. Yang warna-warni. Yang belang memang lebih enak. Ya, Blaster itu, blaster. Blaster, itu tahunin lagi. Blaster ya. Terus next ada varian eksperimen flavor sebelum fix grenadine blueberry tequila. Apakah menambah durasi menikmati minuman atau bikin cepet habis karena penasaran? menambah durasi minuman mungkin ya. Karena lebih lama juga kan karena dia kan minum dulu yang pertama nih. Yang pertama diminum kayak harus ada yang beda nih. Kita tuangin jadi kuantitinya lebih banyak loh tentunya. Jadi lebih lama aja itu. Rasanya juga nggak monoton gitu nggak kayak rasa awal. Yeah. Rasa awal kan kayak terlalu hard mungkin ya ininya strong. Tapi ketika udah dituang lebih ke fruity. Cantik lah, gimana lebih cantik, Yoi. lebih santai. Oke, mungkin kalau nextnya langsung aja kita ke minuman yang ini, Flor de Noche. Flora de Noche. Flora de Noche. Flora de Noche itu dia kayak
bulan di malam hari, menggambarkan itu bulan di malam hari. Kalem ya. Kalem. Dia nggak bikin kaget orang-orang, tapi megah kalau dilihat. Nah itu balik lagi. Jadi rasanya lebih ke floral. Jadi bakal ada rasa-rasa kayak elderflower tentunya udah pasti. Terus kayak bunga sedap malam. Terus dari ginnya dari juniper berries yang dipadukan sama sedap malam gitu. Jadi tadi agak kaget juga sih waktu kita nyobain apa yang secret menu rahasia Evamos tadi Iya. tuh. Sirupnya. Sirupnya tuh nyebakin bahwa madu bukan ini bukan apa sedap malam. Sedap malam. Mas Akram nih emang futuristik dan out of the box. Yes. Amin, amin, Waktu semoga. kita buat tadi ini 3, kita buat langsung tadi disclaimer aja dari kita sebelum podcast ini. Kita habis buat 3 tadi ini. Apa tadi namanya tadi ini? Yang ini Apa yo? El Fuego. Fuego. El Fuego Dorado apa tadi perpanjangannya? Fuego Dorado, No Parla, Just click lah. Just Yes, Click klik lah. lah. Sama Tanto Just Click lah. Yang ini? Ah, Ya ini. Noce. Oke. Yang ini tadi? Yang ini floral. Floral. Tahu. Udah ini ya, Dis ya. udah aman ya. Udah memahami dalam kayak. Udah lumayan lah. Tadi kan lumayan. 5 jam tadi di. 5 jam di Soalnya bar. tadi kita waktu buat itu bener-bener fokus. Oh, Bener-bener fokus dan dengan kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Next, kombinasi lemon dan elderflower. Apakah aspek yang kamu geber untuk bikin minuman ini unik di palet lokal? Iya pastinya unik ya tentunya karena dia ngambil dari floral sendiri dan balik lagi ini nggak cuman 1-2 aja yang kita pakai, kayak kita pakai juniper berries, terus kita pakai dari sedap malam, terus kita pakai jasmine juga, pakai elderflower juga. Jadi banyak kondimen yang kayaknya unik banget untuk sebuah minuman jadi satu minuman gitu. Oke. Dari berbagai macam kondimen gitu. Nah, kalau ini nih nama bunganya apa? Nama bunganya Baby Breed. Hybrid. Ini selain untuk visual berarti buat Ya itu balik lagi sih sebenarnya untuk garnish itu untuk mempercantik aja. oh kalau ini untuk mempercantik Iya. aja, bukan Visual bukan ya. yang nambah. Betul, untuk Merubah yang rasa atau betul, gimana untuk yang kan? merubah rasanya tadi kayak ada di dalamnya itu kayak permen. Oh iya Bisa iya. deh agak kayak gitu saya out of the box. Kalau kayak gini bulan puasa buat dibilangnya merubah rasa. Iya, mau dimakan apa Mau dimakan? dimakan. Iya. Soalnya kalau masukin ke Boleh nggak sih dimakan? Masukin cumbung nggak baru berubah rasa ente. Mushroom. Mushroom, Kalau ya. kayak gini mah udah berubah rasa deh. Berbahaya. Makanya masukin cumbung baru ente. Ya, jadi apa pernah ada pertimbangan nggak untuk tambahan essence atau kenapa akhirnya dibiarkan simpel aja? Sebenarnya ini nggak simpel justru. Ini sedikit rumit karena banyak dari kondimen-kondimen yang dari floral tersebut Yeah. yang kita ubah jadi satu minuman ini. Ya memang kalau dilihat secara look ini kayak gini aja. Paling gitu. simpel. Paling simpel. Tapi tadi kan aku yang buat tadi. Betul. Susah banget. Emang. susah banyak ya. Emang nggak terbiasa. Ada banyak ya. Emang Emang ada porsinya sendiri-sendiri. ya, ada porsinya, porisnya. Ada porsinya Tipe, nih kayak tipe. Mas Akram nih emang spesialitas. Amin, gitu. amin, amin. Bukan kapasitas kita. Bukan kapasitas kita, bukan kapabilitas. gitu. Yes, sir, Asik. yes, sir. Dari ketiga ini mana Ya. yang proses kreatifnya yang paling chaos lah, yang paling aduh Susah. ini kurang, Runyam, ini paling runyam. kurang nih sampai ketemu kayak oh ini dah kita serving nih. Itu mana? Paling 2 mungkin ya, ada di El Fuego Oke. sama ini. Ini kan dari berbagai macam tumbuhan kayak bunga-bungaan gitu ya, yang tak bikin jadi satu minuman. Kalau ini kan memang risetnya emang agak lama dari Kayak apa? lama ya, jadi 6 bulan tadi. Ya itu untuk menemukan rasa balancingnya aja susahnya minta ampun. Jadi El Fuego Dorado. Yang menurut kamu paling simpel yang ini ya. Betul, itu simple banget. Cocok, soalnya tadi yang buat Giri kan. Kasihan. Yang simpel-simpel aja, yang ringan-ringan Yang aja. simpel. Ya. Bukan kapasitasnya dia. Kapasitas saya soalnya saya menikmati aja. Menikmati. Apa saat prototype kamu biasanya dikuatin eksperimen beberapa resep atau sampai dibilang oke untuk naik ke menu? Mungkin
Nggak Gelap. cuman ini doang ya, pasti Iya. ada yang lain-lain juga ya. Dari minuman ini yang terbaik mungkin menurutku. Jadi 6 sampai 10 kali bikin minuman kurang lebih Oh. untuk bisa nyampe ke titik ini. Berarti kamu sekarang mungkin masih punya 6 sampai 10 kuncian lagi nih. Iya betul Yang belum dirilis-rilis betul, nih. yang bakal Iya, nih, yang kita sampai blow up lagi nanti. waspada ini kayak barbar nih. Kalau di DJ bilangnya unreleased. Iya, unreleased. song. Unreleased song. Unreleased. Nggak Makanya- di-upload, cuman dibagi-bagi aja. Bagi-bagi Ya. Ke teman-teman deket aja, close friend aja. Close friend. Yang deket-deket aja. Iya, TTA. Yang TTA, iya, TTA. Tapi kamu punya kayak kesenangan tersendiri nggak kalau misalkan ada orang yang order kayak signature? Nah, seneng dari dong kamu, tentunya. Ya itu kayak mereka berarti mencoba menghargai hal-hal yang memang nggak bisa dilihat orang lain gitu. Kayak senengnya di situ kayak "Wih, ada ternyata ada yang beli minuman karya ini gitu. Makanya kayak apa kalau datang ke bar itu jangan pesan internasional koktail aja. Iya, betul. Cobain Cobain signature-nya sini dong. Pasti setiap tempat tuh punya signature masing-masing. Betul. Pasti. Datang Negroni, aduh. Datang gin tonic. Aduh. Kalau ini apa sih namanya? El Fuego El Fuego Dorado. No parla tanto. Just klik lah. Gitu. Kayak kalau ke Famos pasti harus nyobain ini 3 Betul. ini. Apa namanya, Ger? Fuego. Fuego Dorado. Fuego Dorado. Fuego. Nah, kalau kamu ngarsipin semua resep-resep ini gimana sih? Apakah pakai notes atau pakai video atau foto atau cuman disimpan di kepala Di riset aja? di kepala aja, enggak. Kita punya notebook, jadi bahkan semua bartender mungkin di dunia ya. Pasti punya. Kita notebook. pasti punya notebook sendiri untuk nulis, untuk nyatet rasa dan segala macamnya pasti di situ, ditaruh di notes. Kalau nggak ada buku, biasanya gue naruhnya di HP. Oh. Gitu. Mungkin nggak cuma bartender aja, semuanya sebenarnya Betul, pasti. butuh notebook. Iya. Contohnya Pak Geri. Pak Geri. Tapi dia togel. Oke. Agak berbahaya ya. Nomornya. Foto sih. Rumus, kalau- rumus. Foto sih, Rumus. plat foto sekalian aja. Gitu. Mungkin sebenarnya ngobrolnya cuman segini-segini aja. Sebenarnya bisa lebih panjang lagi kita ngobrol. Bisa. Cuman karena Durasi. berhubung durasi, Durasi. memorinya udah mau penuh ya. Memori udah mau penuh ya. Baik, teman-teman udah ya. Apa mau lanjut lagi? Mau lanjut lagi nggak apa-apa kalau mau lanjut lagi. Kalian Kita gimana? masih sanggup kok. Iya. Gimana? Kan Udah. Aduh. Udah. Oke. Udah cukup Jadi, ya. Terima kasih buat the one and only Terima kasih buat Mas kalian Akram. juga. Mas Terima Akram kasih. udah nyempetin waktunya buat ngisi podcast ini dan udah ngajarin kita, itu yang susah tuh. Itu paling penting tuh. Itu paling penting. Penting ya. Ngajarin desain. Next aku mau diajarin yang ini dong. Boleh. Yes, Lanjut. Biar bisa menguasai semua signature di Famos ya. Betul. Kita nggak cuma gini-gini doang. Iya, makanya pokoknya buat Gini-gini yang dong. harus shaking Shaking juga. time. Buat kalian yang datang ke Famos harus banget nyobain. Kalau misalkan kalian datang hari Senin nyobain yang ini, Selasa datang, Rabu datang nyobain yang ini. Pokoknya dalam seminggu Yang ini namanya apa? Fuego El Fuego Dorado. Dorado. Yang ini? Loce. Pochima. Pochima. Ya, kalian cobain lah ini. Pasti kalian juga penasaran kan sama minuman yang tadi manis, sweet, smooth sama yang strong ini. Kalian harus nyobain semuanya. Oke? Oke. Saya sama Gary, terima kasih. Terima kasih, saya Aire. Terima kasih. Thank you Akram. See you di next podcast kita. See you. Bye-bye. Bye bye. Yes sir, yes sir.